Shalom Bapak Ibu. Halo. Selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, hanya karena kasih setianya saudara dan saya boleh ada sebagaimana kita ada. Mari pagi hari ini angkat hati kita, arahkan hati kita kepadanya. Satu kerinduan kita kepada Tuhan, bahwa kita mau selalu ada di bait-Nya untuk menyembah, untuk memuji dan memuliakan namanya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Kita angkat pujian ini dengan senang hati. Haleluya. Kami rindu ada di bait-Mu. Terima kasih, Pak.
Engkau di dalam hidup kami. Beri selalu jiwa yang lapar dan haus akan Engkau Tuhan, sehingga saat kami datang di hadapan-Mu, kami benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang melawat kami, memuaskan semua kerinduan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terpuji nama-Mu. Seberapapun kami yang hadir pada pagi hari ini, kami mau angkat hati kami angkat hidup kami, untuk kami menyembah Engkau, untuk kami memuji, memuliakan Allah yang hidup. Terpuji nama-Mu, Kau yang memimpin ibadah kami dari awal sampai selesai. Kau yang mengurapi kami, baik hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, demikian juga kami semua, jemaat Tuhan. Tuhan, memang beri sukacita, kekuatan yang baru di dalam Engkau saat kami menikmati hadirat-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang aku ingini. Diam di rumah Tuhan. Haleluya. Yang menyenangkan hati
surga, di dalam Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu pagi ini. Biarlah Roh-Mu bekerja atas hati, pikiran, jiwa, dan kekuatan kami. Dan kami beroleh kebenaran firman-Mu, kekuatan firman-Mu di dalam kami menjalani hidup dan kehidupan yang ada pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah melakukan bagian di mana persiapan daripada hidup kita di dalam Tuhan, yang artinya menghadapi tantangan maupun menghadapi segala sesuatu yang sifatnya antisipasi ke depan, yaitu dengan adanya persekutuan dalam keluarga. Itu di tahun-tahun pertama maksimal adalah selama 3 tahun. Nanti dilanjutkan pemuritan dalam keluarga. Kalau pemuritan dalam keluarga itu artinya apa? Sifatnya sudah meningkat, ya kan? Yang pertama adalah persekutuan dalam keluarga. Yang kedua, nanti tahap kedua 3 tahun berikut, yaitu yang namanya pemuritan keluarga. Kalau pemuritan keluarga itu sifatnya peningkatan kapasitas, ya. Jadi tidak hanya persekutuan, merenungkan firman Tuhan, tetapi di situ ada hal yang harus kita lakukan, action melalui pelajaran yang akan kita lalui. Tapi ini yang terpenting, bahwa persekutuan keluarga ini harus menjadi kehidupan bagi kita masing-masing, menjadi makanan utama di dalam keluarga kita masing-masing maupun secara pribadi kita masing-masing. Itu harus menjadi yang mendasar dulu, baru nanti kita akan meningkat yang namanya pemuritan keluarga. Sebab apa? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada seorang anak kecil, karena tidak dilatih makan nasi, tidak dilatih makan, mungkin makan pengganti yang lain selain nasi. Di saat anak umur 2 tahun, 3 tahun, itu susah makan nasi. Apalagi ditanya bagaimana rasanya nasi, tidak bisa menjawab. Tapi kalau kita sudah dilatih makan nasi dan tahu bagaimana rasanya nasi, pasti Bapak Ibu bisa membedakan mana beras yang enak dan tidak enak, mana beras yang cukupan, mana yang beras yang biasa. Nah, di situ. Kalau zaman dulu kita hanya tahunya pokoknya makan nasi beras, ya kan? Meningkat lagi bisa membedakan ada yang namanya makan nasi beras jatah sama nasi beras biasa. Nah, di situ. Sekarang di era 2000 ke atas sudah ada beberapa level beras sebenarnya dari dulu, tapi kita masyarakat kelas bawah biasanya sudah membedakan, oh ini beras jatah, oh ini beras beras kosawah, oh ini beras hasil tani sendiri, oh ini beras dari toko, oh ini beras yang paling enak. Nah, di situ sekarang sudah bisa membedakan. Jadi kalau ditanyai bagaimana rasanya, saya yakin Bapak Ibu tahu. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah pernah merasakan atau memasaknya, ya kan? Kalau di desa itu beras paling 8,5 itu mahal ya sekarang, atau sekitar itu, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pasti ada yang lebih murah lagi berasnya. Nah, di situ. Nah, pasti bisa membedakan. Bahkan Bapak Ibu saya yakin karena sering makan beras, makan nasi beras, ya kan, itu bisa membedakan ini beras Serang, ini Serang Batu, ini Rojo Lele, ini Bramo kedua, dan sebagainya. Bramo itu macam-macam, ada ini beras Wangi, oh beda-beda, ya kan. Oh ini beras Gunung. Bapak Ibu bisa membedakan karena apa? Sering memakannya. Situ. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak sering merenungkan firman Tuhan, ya kan,
kita tidak bisa yang namanya merasakan itu rasanya firman Tuhan. Embuh aku ora ngerti rasanya, ya kan? Nah, ada dua kemungkinan, belum pernah makan atau mangan koyo wong sakit. Orang kalau sakit di mana makannya? Tidak ada rasa, sementing dihulu, dimakan, hangat, aman, itu saja, ya kan? Apalagi kalau cuacanya panas. Nah, kalau cuaca panas, udara panas, makan dah enak sih, penting bisa meteng. Rasanya wis pokoknya dimakan, itu saja. Nah, ada dua kemungkinan di situ, ya kan? Belum pernah atau karena kita dalam kondisi sedang sakit sehingga tidak tahu rasanya makan yang kita makan. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus, begitu juga di dalam persekutuan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita bangun sesering mungkin dengan Tuhan, saya yakin Bapak Ibu kita bisa membedakan bagaimana rasanya persekutuan dengan Tuhan di dalam keluarga kita masing-masing. Itu bagaimana rasanya, pasti bisa membedakan nanti kalau sudah sering melakukan. Kalau dalam waktu tempo singkat ini, ya mungkin karena suasana baru, enak. Tapi mari kita lihat perkembangannya. Paling tidak nanti berjalan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Kalau kita memang setia mengikuti persekutuan keluarga itu dengan baik-baik dalam keluarga kita, saya yakin Bapak Ibu akan menikmati benar-benar bagaimana persekutuan dalam keluarga itu sangat penting. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini kita itu, dunia ini memang diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini berada di bawah kekuasaan iblis. Kalau kita merebutnya tidak dengan cara Tuhan, saya yakin kita tidak bisa. Merebutnya harus dengan cara Tuhan. Menguasainya harus dengan cara Tuhan. Memilikinya harus bersama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Saya yakin di mana Bapak Ibu Saudara berada, pasti rumah Bapak Ibu tanahnya pasti ada kuasa-kuasa lain. Tidak mungkin tidak. Mungkin di tetangga lingkungan, pengaruh dari daerah desa tersebut, itu pasti ada pengaruhnya. Mungkin ada orang yang tidak suka di nomor itu disebari tanah makam dan sebagainya. Kalau kita merebutnya tidak dengan cara Tuhan, saya yakin kita tidak akan bisa menguasainya. Pernah saya saksikan Bapak Ibu ya, di tanah orang tua saya itu sebelum saya menikah, itu ada tetangga yang ngincer tanah orang tua. Tetangga Bapak Ibu yang ngincer. Ciri orangnya ini tidak tahu waktu itu kok pertama itu begini. Keponakan saya itu sering diganggu. Setiap malam pasti ada orang siwer di samping rumah. Buat orangnya wedok pacakane pakai baju putih. Nah, kemudian ibu saya juga begitu, ipar saya itu juga begitu, cerita sama, hanya bajunya kadang hitam dan kadang putih. Nah, di situ ya kan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya cukup ditelepon saja waktu itu. Ya sudah menikah waktu itu, sudah menikah atau belum saya lupa itu ya. Tetapi Bapak Ibu, saya cukup berdoa, kita cukup berdoa dari sini dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa, saya berdoa. Karena saya tidak terima kenapa saya sering mengganggu di rumah. Nah, suatu saat Bapak Ibu, saya tidak berbicara penglihatan, tapi saya berbicara sekilas kayak di dalam mimpi. Orang yang menghendaki tanah, membeli tanah itu, cirinya orangnya ini. Tetangga. Orangnya kurus, tinggi, ya kan, model rambutnya begini, ya kan, kurus depannya kayak begini, persis Bapak Ibu, ya kan.
Nah, padahal ibu saya nggak cerita siapa, nggak ada cerita. Hanya tak kasih tahu ada tetangga kita yang menghendaki tanah itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena tanahnya sempit. Di tanah orang tua saya itu luas 80 ru. Bapak Ibu yang pernah tahu, 75% yang bisa untuk parkiran sepeda motor anak SMP. Coba bayangkan berapa ratus sepeda motor setiap hari. Itulah Bapak Ibu yang diincar di situ. Karena rumahnya itu bener depannya SMP, sempit, tapi hanya paling mampu menampung sepeda motor sekitar 75 saja. Nah, di sini kalau bisa menguasai tanah orang tua kami, bisa menampung sepeda motor ratusan, bahkan 500 sepeda motor bisa masuk. Nah, di situ, karena dari situ sudah kelihatan toh penghasilannya dari parkiran itu setiap hari sudah kelihatan Bapak Ibu. Itu yang diincar. Nah, Bapak Ibu yang di saat saya berdoa, ini karena sudah lampau ya, saya berdoa, begitu berdoa Bapak Ibu, saya melihat di atas atap rumah orang tua kami itu kembar mayang, jumlahnya ada 9 Bapak Ibu. Tahu jumlah 9 artinya? Itu adalah tanah apa itu orang, kalau zaman dulu kalau penjenengan yang tahu, orang meninggal perempuan ataupun laki-laki kalau belum nikah pasti ada kembar mayangnya. Di situ itu disaur nih tanah gabel, saur nasi itu sebanyak 9 kali. Yang 2 kali ini yang alot, yang 2, yang 7 sudah kering. Ya, artinya apa? Yang 7 kali saya, pengamatan saya, ibu saya sudah berdoa sama adik kami berdoa. Jadi yang 7 sudah kering. Kenapa kok alot tinggal 2? Rupanya tinggal 2 Bapak Ibu. Yang masih seger-seger, meger-meger kembar mayangnya di atas rumah. Nah, itu bukan untuk kembar mayang, begitu ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, begitu kita berdoa, kembar mayang yang 2 ini meledak. Nah, itu rupanya pusatnya ya. Pujre. Nah, ini rupanya goleknya tidak sembarangan yang 2 ini. Kenapa? Karena rupanya disauri bolak-balik nggak mempan. Cari yang lebih kuat lagi. Bagaimana kita meraih semuanya itu? Hanya dalam nama Tuhan Yesus itu Bapak Ibu yang bisa. Itu ya. Kuasa Tuhan yang hadir pada kita, kuasa Tuhan yang memimpin atas kita, makanya pasti akan mampu kita menghadapi kuasa-kuasa semacam itu. Itulah sebabnya persekutuan kita dalam keluarga itu sangat penting sekali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan pada hari ini lanjutan daripada tujuan daripada persekutuan keluarga. Sudah saya contohkan, pertama adalah Adam dan Hawa persekutuan keluarga. Yang kedua, pada masa bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir. Yang ketiga ada pada masa perjanjian baru. Sebenarnya ada 4 sebagai contoh Ayub. Di luar lingkup bangsa Israel adalah Ayub. Nah, Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan Yesus, apa untungnya persekutuan dalam keluarga Bapak Ibu? Ya. Apa untungnya persekutuan dalam keluarga? Apa manfaatnya persekutuan dalam keluarga? Yang pertama kita lihat di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya tidak baca semua. Ayat yang ke-16, 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang saja akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dan sebagainya. Nah,
Bapak Ibu, apa yang dirasakan oleh Adam dan Hawa, Adam sendiri pada saat itu dan setelah pada dengan Hawa, ada persekutuan di dalam keluarga mereka. Adakah mereka persekutuan? Ada. Yang dirasakan oleh Adam dan Hawa di sini bahwa mereka selalu bisa komunikasi bertemu dengan Tuhan Allah yang menciptakan mereka. Yang dirasakan itu luar biasa. Mereka hidup di dalam kekudusan. Mereka bisa komunikasi dengan Tuhan Allah mereka. Itu hasil daripada persekutuan keluarga Pak Adam. Nah, ini yang pertama. Jadi sangat luar biasa. Bagaimana orang bisa komunikasi dengan Tuhan? Ya dengan harus dibangun yang namanya persekutuan dalam keluarga itu, bahkan dalam dirinya. Bagaimana suasana supaya untuk menjaga kekudusan di dalam Tuhan? Ya harus dengan persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya salah kepada Bapak Ibu. Saya tidak cukup minta maaf. Kenapa? Minta maaf itu berarti hubungan saya dengan Bapak Ibu kan sudah beres. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, ya kita harus tetap datang kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Itu saya harus begitu. Gitu loh. Secara hubungan manusia saya dengan Bapak Ibu sudah beres, nol. Tetapi hubungan saya dengan Tuhan yang berkaitan dengan dosa, jangan dipikir kalau saya bersalah dengan Bapak Ibu saya tidak berdosa. Di mana Tuhan? Berdosa. Tetapi bagaimana Tuhan mengampuni? Ya kita datang pada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kesalahan saya. Disitulah Bapak Ibu. Sehingga untuk menjaga kekudusan dalam keluarga itu di sini secara sejarah kita melihat dengan adanya persekutuan dalam keluarga. Yang kedua kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Keluaran pasal yang ke-12 itu secara ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-42. Saya tidak baca semua Bapak Ibu ya. Ayat yang ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan serta segala anak sulung hewan. Yang kedua Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita lihat di sini Tuhan menghendaki ada persekutuan dalam keluarga. Barang siapa tidak ada di dalam persekutuan keluarga, tidak di dalam lindungan Tuhan. Karena di saat mereka ada persekutuan keluarga, mereka harus memberi tanda. Tandanya apa? Di saat mereka menyembelih domba, darahnya harus dioleskan di ambang pintu atau di pintu. Tanda. Itu. Sehingga apa di sini yang kita lihat? Tahu apa yang Tuhan kehendaki. Karena apa? Karena persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah persekutuan dengan Tuhan, saya yakin kita tidak akan tahu apa kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Gitu loh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya di saat Tuhan melakukan hukuman kepada bangsa Israel, bangsa Mesir, bagi rumah yang sudah ada persekutuannya dan rumah itu sudah dikasih tanda. Kalau sekarang tandanya salib, sudah ada dalam Kristus Yesus. Berarti apa? Lewat dari bencana. Walaupun orang Israel, tapi kalau tidak persekutuan dalam keluarga, tidak kumpul dalam keluarganya, tidak ada tanda darah itu, maka tetap juga kena bencana. Itu kalau kita baca.
Jadi tidak bisa bangsa Israel menengkelek, ya kan? Mentang-mentang sudah bangsa Israel, kemudian tidak ada tanda darah itu, kemudian mereka akan selamat. Nggak mungkin, tidak bisa. Kalau kita terjemahkan dalam perjanjian baru, tanda darah itu adalah tanda darah pengorbanan anak domba yang dinyatakan di dalam Kristus Yesus. Tadi sebelum berangkat ke sini saat menyebut ini, ya kan, kami sedikit ngomong-ngomong, ya kan, walaupun orang Yahudi, bangsa pilihan Tuhan karena perjanjian, kalau nggak percaya dalam Yesus Kristus, nggak akan bisa selamat. Apalagi kita. Tapi kita terpujilah Tuhan karena kita bukan orang Israel, tetapi kita percaya kepada Yesus Kristus. Pengorbanan, simbol dari anak domba yang menjadi korban, digenapi dalam Yesus Kristus, itu yang kita iman. Di sini kita melihat akhirnya mereka apa? Selamat dari bencana, Bapak Ibu. Sekarang banyak tantangan, banyak pergumulan, banyak masalah, banyak godaan di dalam dunia, ujian. Yang namanya petir, yang namanya angin puting beliung, yang namanya banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, apa yang nggak ada, semua muncul ada. Gunung meletus, ya kan? Ada. Kemana kita mau ngungsi, Bapak Ibu? Nggak ada kemana-mana kecuali kepada Tuhan. Nggak ada bisa kemana-mana kecuali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Nganjuk sudah masuk titik waspada, terutama di Ngetos, ya kan? Ngetos itu paling rawan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi apakah di saat ada banjir, Nganjuk kota aman? Oh enggak. Langganannya adalah di daerah Ngetos turun ke sini. Itu langganan. Jadi di mana yang aman? Tidak ada, semua teka-teki, semua Tuhan yang tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemarin saya dibel salah satu panitia untuk akan ada rekreasi ketua RT RW Gandung Kidul. Saya ditelepon. Ya Pak, silakan Pak dibikin aja ketua Pak. Pun Pak Eko sudah dibikin panitianya kecil-kecilan. Oke, siap, saya mendukung. Maaf mungkin saya nanti ya nguruni, tetapi saya tidak mau rekreasi ya di situ ya. Saya akan nguruni wong 100 tak urunannya, tapi silakan diisi orang lain juga nggak apa-apa. Saya tidak rekreasi nggak apa-apa. Nah di situ ya kan. Apalagi ke Pantai Selatan. Pacitan, waduh, ya kan. Pantai Selatan itu terkenal beda Bapak Ibu, ya kan, beda. Apalagi sekarang gempa itu titiknya di Malang Selatan atau Blitar Selatan dan di Jogja ke timur. Nah itu titik gempa laut. Nah, di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, bangsa Israel yang taat untuk membangun persekutuan, untuk akhirnya dikasih tahu Tuhan, berilah tanda darah domba yang kamu sembelih, oleskan di pintu, maka kamu akan selamat. Bagi yang nggak mau, ya nggak selamat, pasti anak sulungnya mati. Di sini dikatakan mulai dari anak mulai dari anak Firaun yang sulung sampai dengan anaknya yang budaknya, bahkan sampai hewannya yang sulung anaknya mati. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya ini berbicara tentang pengorbanan Yesus yang akan datang. Kita sudah di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan di sini. Amin. Harus kita yakin iman. Ya kan? Kita sudah punya tanda itu. Tandanya apa sekarang? Salib, pencurahan darah di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, saya mengajak di dalam
Ayub. Kita buka Ayub Bapak Ibu. Ya. Ayub, bagaimana sejarah Ayub secara sejarah ini fakta. Kalau saya bicara sejarah, ini adalah fakta, bukan legenda. Dulu legendanya Gunung Kelot itu begitu. Terus ada di Ponggok itu namanya Gunung Pekat. Ceritanya begini, itu legenda, bukan sejarahnya. Kalau ini Ayub adalah sejarah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ayat yang 9 pasal 1 Ayub. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka anak-anaknya dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian anak-anaknya, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita melihat Ayub persekutuan dengan Tuhan secara pribadi dan juga mengajak anaknya persekutuan setiap pagi. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apa hasilnya Bapak Ibu? Ayub berserah kepada Tuhan karena pemahamannya kepada Tuhan sangat luar biasa. Yang dulu kaya jadi miskin, sakit penyakitan, tetap Tuhan yang nomor satu di dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, itu yang dimiliki jiwa daripada Ayub. Di saat di bukit dia tidak sombong, di saat di lembah dia tidak minder, tetapi dia percaya semua karena Tuhan. Itulah sebabnya Ayub di saat menghadapi semua habis, tidak ada apa-apa, Ayub mengatakan apa? Aku lahir tidak membawa apa-apa, ya kan? Dan aku akan kembali ke rahim ibuku, aku tidak membawa apa-apa. Semua terserah kepada Tuhan. Siapa yang sanggup seperti Ayub? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi dalam segala keadaan Ayub berserah kepada Tuhan. Tetapi dalam semuanya Ayub mengatakan bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Ada di teks sana, coba cari Mas Michel. Ayo mari kita bersama-sama kita pujikan pujian ini. Mungkin Bapak Ibu kita bisa Bapa surgawi. Ya, ayo berdiri kita sama-sama. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, Bapa surgawi, buatku mengerti, buatku mengerti betapa kasih-Mu, kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, firman-Mu pada saat ini hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami yakin Roh-Mu yang kudus menyertai kami semuanya sepanjang masa.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, hal luar biasa di saat kami membangun persekutuan dalam keluarga kami masing-masing. Persekutuan kami dengan Tuhan, karena kami akan memahami betapa luar biasanya akan segala rancangan dan rencanamu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami persekutuan dengan Tuhan seperti Adam, seperti bangsa Israel yang kau panggil keluar dari Mesir, seperti hambamu Ayub, kami yakin bahwa engkau yang paling tertinggi, engkau yang paling mulia, engkau yang paling segala-galanya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahwa kami semakin menyadari segala sesuatu yang terpenting adalah bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Dengan persekutuan dengan Tuhan ya Tuhan, kami yakin Kau mengajari kami seperti hamba-Mu Ayub. Segala sesuatu adalah Tuhan yang berkuasa. Ajari kami, bawa kami dalam kasih setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kebenaran firman ya Tuhan. Meteraikan dalam hati kami ya Tuhan Yesus, supaya kami semakin dekat dengan Tuhan. Kami semakin cinta akan Tuhan, untuk kami menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman. Dan kami serahkan Bapak Ibu Saudara kami masing-masing dalam tangan kuasa-Mu yang hadir pada saat ini dengan segala pergumulan, segala beban. Tuhan angkat, Tuhan yang campur tangan atas beban pergumulan Bapak Ibu. Dan Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana dalam menghadapi segala sesuatunya. Karena pengharapan kami hanya kepada Engkau. Kami serahkan pekerjaan Bapak Ibu Saudara kami, sekolah masa depan Bapak Ibu Saudara kami, tantangan yang Bapak Ibu hadapi pada saat ini, kekuatan kesehatan Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini. Bahkan ya Tuhan Yesus, rumah tangga Bapak Ibu Saudara kami serahkan dalam nama. Engkaulah Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, yang punya dan tahu segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara kami serahkan juga ya Tuhan, akan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada ya Tuhan, baik saat ini bersama kami, baik saat ini tidak bersama dengan kami ya Tuhan, bahkan di perantauan, Roh Tuhan memimpin, Roh Tuhan mengurapi ya Tuhan Yesus, supaya kasih setia Tuhan mereka rasakan dan semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan. Bapak, kami serahkan sinode kami dalam pimpinan Tuhan dari pusat sampai daerah, bahkan gereja lokal, bahkan panitia kongres. Tuhan urapi, pimpin semuanya dalam segala halnya supaya boleh berjalan dalam urapan Tuhan Yesus. Pun juga gereja-gereja GKIN seluruh Indonesia ya Tuhan, kami serahkan dalam nama-Mu. Tak lupa ya Tuhan Yesus, untuk saudara-saudara kami seiman dengan berbagai macam denominasi, kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan pakai mereka bagi kemuliaan nama Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami serahkan dalam nama bangsa dan negara kami, mulai presiden, wakil, para menteri dan jajarannya sampai tingkat daerah, bahkan tingkat RT. Bahkan juga ya Tuhan TNI Polri yang mengawal bangsa dan negara ini. Tuhan urapi, pimpin elemen-elemen yang ada di dalamnya, memajukan bangsa dan negara ini. Setiap elemen negara ya Tuhan di bangsa dan negara Indonesia ini sehati sepikir untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi. Bapa di surga, terima kasih.
Kami serahkan tantangan-tantangan kami sekalian ya Tuhan Yesus. Baik sebagai umat Kristen, baik sebagai berbangsa dan negara, pengharapan kami hanya kepada Engkau. Bahwa Engkaulah Yesus juru selamat kami dalam segala. Sumber damai sejahtera. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, di dalam Kristus Yesus, kami serahkan Nganjuk secara khusus. Bupati dan jajaran sampai tingkat RT, bahkan ya Tuhan Yesus masyarakat Nganjuk secara umumnya kami serahkan dalam tangan kuasa. Biarlah sehati, sepikir, senyambung memuliakan Allah pencipta langit dan bumi. Dan kemajuan Nganjuk boleh dinikmati oleh masyarakat Nganjuk secara khusus dan masyarakat di luar Nganjuk secara umum. Dan bawa kami untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan industrialisasi Nganjuk, supaya anak-anak muda, generasi muda ya Tuhan Yesus siap menghadapi segala sesuatu, siap untuk bersaing di dalam segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa kami dalam tangan kuasa-Mu, khususnya tempat ini, tetangga lingkungan kami masing-masing, Bapak Ibu Saudara kami juga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sudah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan menguatkan. Akhirnya mari kita terima doa berkat Allah yang punya kuat kuasa di dalam kasih-Nya Yesus Kristus, dan oleh pimpinan Roh-Nya yang kudus dicurahkannya atas Bapak Ibu Saudara sekalian damai sejahtera, kekuatan dan kuasanya, kasih-Nya, bahkan pimpinan oleh Roh-Nya yang kudus atas rumah tangga Bapak Ibu, pribadi lepas pribadi, dan pulanglah jadilah garam dan terang dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.